Halo semuanya, sebagai Big Data Analytics intern di Kimia Farma, diriku berkesempatan buat ngolah data besar dan mengubahnya jadi insight penting buat bantu evaluasi kinerja bisnis dari tahun 2020 sampai 2023, mulai dari eksplorasi data, analisis, sampai akhirnya bikin dashboard interaktif yang merangkum perjalanan bisnis Kimia Farma selama 4 tahun terakhir. Nah, selama 15 sampai 20 menit ke depan, temani aku buat nyelam lebih dalam mengenai tugas yang dilakukan. Semua ini dirangkum dalam tema Unlocking Business Growth, a Top-Down Approach to Analyzing Kimia Farma Performance. Tapi sebelum masuk lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu ya, diriku Muhammad Rizky Mauladi, berpengalaman lebih dari 3 tahun di industri retail. Selama perjalanan karir, diriku berfokus di bidang digital marketing, analisis data, hingga sales operation. Diriku merupakan lulusan jurusan sistem informasi dan sedang mencari opportunity pekerjaan baru di data science. Lalu selanjutnya, sertifikasi yang dimiliki oleh diriku ya, baru saja menyelesaikan bootcamp di bidang data science Rakamin Academy, dan jika berkenan saya sangat terbuka untuk connect LinkedIn ya. Baik, langsung masuk ke yang pertama. Di sini ada garis besar yang akan kita bahas sampai akhir. Yang pertama business understanding dulu, lalu data preprocessing, performance analytic dashboard, dan yang terakhir top down approach, dan yang terakhir top down approach beserta dengan actionable insight-nya. Baik, masuk bagian pertama. Nah, di sini ada business understanding, problem statement, goals, dan objektifnya. Kita pahami dulu untuk company background-nya. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad ya, dengan jaringan yang luas, dan ada pun jenis cabangnya yaitu Kimia Farma Apotek, Klinik Apotek Laboratorium, serta Klinik Apotek ya. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam industri kesehatan Indonesia. Setelah pandemi COVID-19, Kimia Farma menghadapi tantangan besar dalam menjaga kinerja bisnisnya. Dalam era pemulihan dan pertumbuhan di tahun 2024, perlu adanya analisis mendalam untuk mengevaluasi bisnis dari tahun 2020 hingga 2023. Nah, di sini diriku sebagai Big Data Analytic Intern ditugaskan untuk mengevaluasi kinerja menggunakan pendekatan berbasis data, mulai dari importing dataset ke BigQuery, pembuatan table analisis, serta pengembangan dashboard untuk memberikan wawasan strategi bagi perusahaan. Untuk tujuannya, di sini diriku melakukan analisis berbasis data yang komprehensif untuk mengevaluasi kinerja bisnis Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategi yang lebih tepat di tahun 2024. Lalu goals-nya membuat dashboard analitik berbasis big data untuk mengevaluasi tren penjualan, profitabilitas, mengevaluasi tren penjualan, profitabilitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis Kimia Farma. Langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada data preprocessing. Nah, yang pertama dilakukan data exploration, yaitu memahami struktur pada 4 data set yang diberikan, mulai dari transaksi, inventory, kantor cabang, dan produk. Lalu kedua, melakukan transformation, mengimport 4 data set yang diberikan, membuat tabel relasional dengan primary key dan foreign key untuk dipahami lebih lanjut. Lalu menggabungkan data transaksi, produk, kantor cabang, dan inventory. Dan yang terakhir, menambahkan KF analisa 1 dalam dataset yang bernama sales performance di BigQuery. Lanjut untuk sini pada akhirnya tabel analisa yang sudah dibuat ini menyajikan data transaksi produk dan cabang Kimia Farma dari tahun 2020 sampai 2023, mencakup harga, diskon, dan margin laba yang sudah sesuai isinya dengan goals dan objektif yang dituju. Tabel ini mempunyai 16 kolom dengan total entry 672.458. Nah, untuk sintaks yang digunakan, yang pertama itu adalah menggunakan create table terlebih dahulu. Pada bagian ini dilakukan pembuatan table baru bernama KF Analisa 1, lalu Common Table Expression ya CTE dengan nama KF FT Laba digunakan untuk mendefinisikan subquery yang menghitung nilai presentasi gross laba. Nah, CTE ini digunakan untuk mengurangi biaya bandwidth pada perhitungan yang selanjutnya yang bersangkutan. Soalnya di dalam BigQuery ini
ada biayanya ya untuk melakukan perhitungan. Nah, lanjut untuk cash statement-nya di sini untuk menentukan nilai presentasi gross laba sesuai dengan rentang harga produk. Nah, di sini ada cash when price-nya. Nah, di sini ada cash statement sudah ditentukan untuk harganya, persenannya berapa. Nah, selanjutnya untuk net sales dan net profit di sini diriku tidak menggunakan pembulatan ya, karena jika pembulatan dianalogikan jika pembulatan 0,5 ya diterapkan pada satu transaksi, dalam 4 transaksi kita bisa kehilangan keakuratan senilai 2. Jadi sangat berimpact sekali untuk kasus kita di sini. Lalu selanjutnya ini ada syntax select statement, digunakan untuk memilih kolom-kolom yang relevan dari tabel KF Final Transaction termasuk informasi transaksi, produk dan cabang. Dan selanjutnya ini adalah sintaks menggunakan perintah join on dilakukan untuk menentukan tabel-tabel sumber dan penghubungnya. Nah, baik, selanjutnya masuk ke bagian handling missing value ya. Di sini terlebih dahulu kita cek kualitas datanya, apakah ada missing value atau duplicate data ataupun outlier. Nah, di sini diriku menggunakan notebook dengan Python yang ada di BigQuery. Hasilnya menunjukkan tidak ada missing value, duplicate data ataupun outlier. Oleh karena itu, kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini adalah tahapan dashboard performance analysis dashboard. Baik, selanjutnya di sini adalah dashboard yang telah saya buat. Nah, ini yang pertama itu ada halaman pertama mengenai summary-nya, yaitu makro kalau di top down approach ya. Ini bagian makronya. Lalu ini bagian meso yaitu produk analisis, halaman di mana kita akan menganalisis produk-produk yang ada di dataset yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya ini adalah bagian mikro pada top down approach ya, yaitu halaman customer analysis. Dan di sini juga saya menambahkan kolom untuk segmentasi customer. Nah, ini sekilas kita akan melihat terlebih dahulu untuk fitur-fitur yang ada pada dashboard yang telah saya buat. Nah, ini untuk yang pertama tadi ada halaman summary. Di sini ada fitur-fitur untuk kita melihat net sales profit comparison by year, terus profit distribution across Indonesian province ya. Dan selanjutnya top 10 province by high transaction dan top 10 province by high sales. Nah, di sini juga untuk produk analisis lebih ditekankan untuk kita menganalisis produk yang kita punya. Lalu untuk yang ketiga di sini adalah customer analysis. Kita bisa melihat perilaku konsumen yang berbelanja di Kimia Farma ya. Jadi semua ini, ketiga halaman ini itu adalah dashboard interaktif. Jadi bisa kita gunakan sesuai yang akan kita analisis selanjutnya. Jadi bukan sampai sini saja, tapi bisa dipakai untuk analisis selanjutnya. Baik, langsung masuk ke. Nah, selanjutnya di sini adalah pendekatan yang saya gunakan yaitu top down approach dengan actionable insight-nya. Nanti saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini untuk slide selanjutnya. Jadi seperti ini. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan diriku menjelaskan terlebih dahulu mengenai top down approach yang digunakan dalam analisis ini. Jadi top down approach merupakan strategi ya yang dimulai dari level paling atas, di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh manajemen puncak, kemudian diarahkan ke level manajerial yang lebih rendah untuk diimplementasikan. Dengan kata lain, kita melihat gambaran besar terlebih dahulu, lalu mengerucutkan ke detail yang lebih spesifik. Nah, ini biasanya pendekatan ini sering dikenal dalam dunia investasi saham. Nah, ini buat kalian yang sering main saham pasti udah nggak asing ya dengan top down approach, dengan analisis top down, seperti menganalisis kondisi makroekonomi terlebih dahulu, baru kemudian melihat industri dan melihat saham perusahaan yang terbaik. Nah, namun sebenarnya top down approach ini tidak sebatas hanya untuk analisis saham saja. Sebagai contoh dalam kasus ini, diriku menggunakan pendekatan top down untuk mengevaluasi kinerja market Kimia Farma. Nah, dimulai dari analisis gambaran besar perusahaan tingkat makro, lalu turun ke level produk, dan akhirnya sampai ke perilaku pelanggan dan performa cabang. Nah, bayangkan seperti ini analoginya. Kita melihat peta perjalanan. Awalnya kita melihat dulu peta seluruh kota. Nah, itu berarti adalah makro. Lalu selanjutnya menentukan rute terbaik di area tertentu. Itu adalah meso. Dan yang terakhir
kita fokus untuk memilih jalan kecil tercepat untuk menuju tujuan. Nah, itu adalah mikro. Dengan cara ini kita bisa memahami lebih utuh bagaimana bisnis berjalan dan dari gambaran besar hingga menemukan detail penting yang menjadi kunci pertumbuhan. Nah, sekarang lanjut saja, kita langsung mulai ke bagian analisisnya. Nah, yang di sini adalah bagian pertama ya, di level makro. Dengan melihat gambaran besar performa bisnis Kimia Farma dalam periode 2020 hingga 2023, jika melihat grafik di samping ya, bisa kita lihat bahwa tren net sales Kimia Farma selama 4 tahun terakhir ini cenderung berfluktuasi di angka sekitar 80 miliar rupiah. Di tahun 2021 dan 2020 di tahun 2020 dan 2021 ya, penjualan relatif stabil lalu mengalami penurunan signifikan di tahun 2022. Namun sayangnya tren ini kembali menurun di tahun 2023. Nah, kalau ditanya apa saja faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi ini, tentu saja ada beberapa hal, seperti dampak pandemi COVID-19, perubahan kebijakan bisnis di tahun 2021, lonjakan permintaan dan strategi ekspansi pada tahun 2022, serta kenaikan biaya operasional atau ketatnya persaingan di pasar pada tahun 2023. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa muncul actionable insight yang menurut saya ini adalah Kimia Farma perlu mengevaluasi strategi yang tahun 2022 dia sukses untuk bisa diterapkan kembali secara berkelanjutan. Selain itu diperlukan juga penyesuaian strategi di tahun 2023, terutama pada efisiensi biaya operasional serta dalam diversifikasi produk supaya profitabilitasnya terjaga di tahun-tahun berikutnya. Nah, lalu lanjut untuk yang kedua, makro poin yang kedua di sini adalah di tahun 2023 Kimia Farma berhasil mencatat total sales sebesar 80,12 miliar rupiah dengan profit 22,76 miliar dan total transaksi mencapai 167,5 ribu. Meski begitu, kalau kita lihat lebih dalam, ternyata masih terjadi penurunan pada jumlah transaksi dan profit di beberapa wilayah. Jawa Barat ya di sini masih tetap menjadi provinsi dengan kontribusi tertinggi baik dari sisi penjualan maupun transaksi. Tapi kalau kita lihat lagi di wilayah seperti Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur justru mengalami perlambatan. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi faktor distribusi ini? Yaitu bisa kita lihat bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi, mulai dari perubahan daya beli masyarakat pasca pandemi, pergeseran perilaku pelanggan yang kini makin nyaman menggunakan layanan digital dan e-commerce, hingga adanya gangguan rantai pasok, serta perubahan regulasi kesehatan. Nah, semua faktor ini akhirnya berdampak langsung ke pola distribusi produk di Kimia Farma. Dari sini ada beberapa actionable insight yang bisa diambil, yang menurut saya ini adalah paling cocok untuk pertanyaan ini ya. Mulai dari kita bisa melakukan pentingnya optimalisasi strategi omnichannel yang memperkuat integrasi layanan offline dan digital supaya distribusi bisa lebih merata di seluruh daerah. Lalu yang kedua, perlu dilakukan evaluasi regional terutama pada wilayah-wilayah yang mengalami perlambatan agar stok dan distribusinya tetap optimal. Dan yang terakhir, Kimia Farma juga harus mampu beradaptasi dengan tren pasca pandemi, seperti memperkuat layanan telemedicine ya, produk kesehatan preventif, serta program loyalitas untuk menjaga retensi pelanggan. Jadi meskipun angka penjualan dan profit sempat turun di beberapa wilayah, strategi yang tepat bisa membantu mempertahankan performa bisnis secara keseluruhan. Kita lanjut. Nah, ini bagian mesonya, yaitu performa produk ya. Bagian meso di sini kita bisa lihat bahwa sepanjang tahun 2023 net sales dan jumlah transaksi produk Kimia Farma mengalami fluktuasi hampir setiap bulan. Awal tahun, tepatnya Januari, itu mencatat net sales yang cukup tinggi, tapi memasuki Februari langsung turun drastis. Ini sangat wajar karena memang Februari biasanya masuk dalam low season ya, dan ada libur nasional juga pada tahun 2023 itu. Tapi kita bisa tenang karena pada bulan Maret mulai ada recovery
berkat persiapan kebutuhan Ramadan ya. Setelah itu pergerakan stabil tapi tetap ada naik turun sampai akhir tahun. Ini bisa dipengaruhi oleh momen liburan, promo musiman, sampai kebiasaan baru masyarakat yang bikin aware sama kesehatan. Nah, buat menghadapi fluktuasi seperti ini, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah optimalkan promo musiman ya, fokus di awal tahun, Ramadan dan akhir tahun buat genjot penjualan. Lalu yang kedua, antisipasi low season, misalkan lewat diskon ataupun bundling khusus di bulan Februari biar transaksi tetap aman. Lalu yang ketiga itu untuk memperkuat kesehatan, pastikan produk kesehatan mental dan imun tetap ready karena memang demand-nya masih tinggi pasca pandemi ini. Jadi fluktuasi ini sebenarnya bukan masalah, asal bisa dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. Nah, ini langsung masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua di sini adalah masih di level meso ya. Sekarang kita bahas performa produk Kimia Farma sepanjang tahun 2023. Nah, di sini kita bisa dilihat produk Kimia Farma pada tahun 2023 ini didominasi sama kategori psycholeptic drugs, khususnya produk anxiolytics yang fokusnya buat kesehatan mental dan pengelolaan stres. Kalau dilihat produk terlarisnya ada KF 664, KF 933, dan KF 633 yang masing-masing mencatatkan net sales di atas 1 miliar. Selain itu ada juga kategori lain yang ikut berkontribusi seperti drug for obstetrics sama other analgesik untuk pengelolaan nyeri ya kalau nggak salah. Nah, untuk dominasi produk-produk ini gak lepas dari efek pasca pandemi di mana kesadaran masyarakat itu untuk menjaga imun dan kesehatan mental makin tinggi, ditambah dengan kebutuhan buat pemulihan fisik dan pereda nyeri juga ikut meningkat. Nah, actionable insight-nya itu kita bisa melakukan 3 cara, yaitu yang pertama fokus promosi produk unggulan, yang kedua dorong cross selling, dan yang ketiga evaluasi produk-produk lain. Dan cek terus produk dengan kontribusi yang rendah, siapa tahu kita bisa mengembangkan lagi atau malah diganti biar lebih cuan ya. Jadi intinya produk kesehatan mental masih jadi primadona, tinggal dipoles lagi dan strateginya supaya makin optimal. Nah, langsung masuk ke bagian terakhir di sini adalah bagian mikro. Nah, bagian mikro ini dari data yang ada, pelanggan dengan transaksi terbanyak sepanjang periode 2020 sampai 2023 adalah Bapak Michael Smith dari Karawang dengan total 13 transaksi dan basket size-nya sebesar 604,5 juta yang termasuk kategori VIP customer. Selain itu, ada juga pelanggan loyal lainnya seperti John Smith dari Banjarmasin dan James Smith dari Purwakarta yang sama-sama melakukan transaksi lebih dari 10 kali. Nah, ini menunjukkan kalau tingkat loyalitas pelanggan cukup tinggi dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tingginya loyalitas ini nggak lepas dari beberapa faktor penting seperti ketersediaan produk yang memadai di cabang, pelayanan cabang yang berkualitas, termasuk rating yang baik, dan adanya juga promo menarik atau diskon yang bikin pelanggan betah belanja ulang ya. Nah, untuk mempertahankan ini ada 3 actionable insight yang bisa kita lakukan. Yang pertama, prioritaskan customer VIP dan loyal, kasih benefit khusus seperti promosi eksklusif ataupun layanan personal buat mereka. Dan yang kedua, optimalkan cabang potensi, pastikan cabang-cabang favorit pelanggan ini dikasih pengalaman yang terbaik. Lalu yang ketiga, dorong transaksi ulang lewat bundling produk ataupun diskon spesial biar pelanggan makin sering repeat order. Intinya pelanggan loyal ini aset banget buat jangka panjang untuk Kimia Farma ya, jadi perlu dipertahankan dengan strategi yang tepat. Lalu masuk ke bagian yang kedua di posisi di level mikro ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sepanjang tahun 2020 sampai 2023, persebaran pelanggan Kimia Farma yang paling banyak ada di wilayah Pulau Jawa yang juga jadi penyumbang transaksi dan net sales tertinggi. Sementara itu, kalau bicara soal performa cabang terbaik ya, di sini didominasi oleh cabang dari area strategis seperti klinik apotek Kimia Farma Samarinda, klinik apotek Pangkal Pinang, dan apotek Magelang. Nah, ketiga cabang ini punya performa paling optimal dari sisi basket size, rating pelayanan,
sampai kepuasan pelanggan. Artinya cabang-cabang ini sukses menjaga kualitas layanan sekaligus mendongkrak penjualan. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena performa cabang sangat dipengaruhi sama beberapa hal seperti kepadatan wilayah atau jumlah pasar potensial, kebutuhan produk kesehatan di area tersebut, dan pastinya kualitas pelayanan yang dibikin oleh cabang ini juga membuat pelanggan betah dan loyal. Nah, ada actionable insight untuk mempertahankan cabang-cabang yang sudah bagus ataupun meningkatkan cabang-cabang yang masih kurang bagus ya. Di sini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, perkuat cabang potensial. Fokus kembangin cabang yang sudah terbukti performanya bagus biar loyalitas dan penjualannya makin naik, dan identitas cabang yang potensial ini bisa kita lakukan apa sih karakteristiknya untuk dibawa ke cabang yang masih belum bagus ya. Dan yang kedua, perluas jangkauan, maksimalkan area potensial lain seperti Pulau Jawa yang jadi pusat transaksi terbesar, itu harus bagus ratingnya. Harus dilihat lagi karakteristiknya supaya kita bisa mendapatkan rating yang baik. Lalu yang ketiga itu adalah standarisasi layanan. Nah, di sini adalah untuk menerapkan standar pelayanan yang konsisten di semua cabang. Seperti tadi kita bisa lihat cabang yang punya rating yang bagus itu kita bisa masukkan ke cabang yang masih belum bagus supaya pengalaman pelanggan tetap terjaga. Jadi selain fokus daya tarik pelanggan baru, penting juga buat rawat cabang-cabang potensial biar kontribusi penjualan di sini bisa terus stabil bahkan meningkat, dan jangan sampai lupa untuk cabang-cabang yang masih belum meningkat ya. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulannya. Jadi dari analisis performa Kimia Farma tahun 2020 sampai 2023 ada beberapa poin yang utama yang bisa diambil. Di level makro ya, tren penjualan menunjukkan pertumbuhan positif didorong oleh tingginya permintaan produk kesehatan mental dan pemulihan pasca pandemi. Nah, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan kontribusi transaksi seperti net sales terbesar sepanjang periode analisis. Lalu di level meso, performa produk didominasi oleh kategori psikoleptics ya, psikoleptic drugs seperti dalam kode KF664, produk kode KF933 dan KF633 yang mencatat net sales di atas 1 miliar rupiah. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, imunitas, dan pengelolaan nyeri berperan besar dalam meningkatkan kinerja produk-produk ini. Nah, sementara itu di level mikro, loyalitas pelanggan tinggi berkat stok produk yang terjaga, layanan cabang berkualitas, dan strategi promo yang menarik. Kehadiran pelanggan VIP seperti Michael Smith juga menjadi faktor penting dalam kontribusi penjualan. Cabang dengan performa terbaik berasal dari area strategis seperti Samarinda dan Pangkal Pinang yang memiliki rating pelayanan tinggi serta permintaan pasar yang besar. Dengan temuan ini, Kimia Farma dapat terus mengoptimalkan strategi bisnisnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing di tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya setelah menyelami performa Kimia Farma dari berbagai perspektif, mulai dari level makro, meso, hingga mikro, kita bisa melihat bagaimana data bukan sekedar angka, tapi juga kunci utama dalam memahami pertumbuhan bisnis. Dari tren penjualan, dominasi produk, hingga loyalitas pelanggan, dan performa cabang terbaik, semuanya memberikan gambaran jelas tentang strategi data dari tren penjualan, dominasi produk, hingga loyalitas pelanggan juga. Ini bisa terus diperkuat untuk membawa Kimia Farma ke level selanjutnya. Nah, tentunya perjalanan eksplorasi data ini masih panjang, masih banyak insight yang bisa digali lebih dalam untuk terus mengoptimalkan strategi bisnis. Dari dashboard yang tadi dibuat itu bisa berbagai macam analisis, pendekatan apapun gitu bisa kita masukkan di situ asalkan sesuai dengan dataset yang kita punya. Nah, untuk itu bisa cek repository GitHub dan video penjelasan melalui link berikut ya. Ini ada GitHub dan ada juga YouTube video linknya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga insight dari presentasi ini bisa bermanfaat dan membuka peluang baru ya dalam pengambilan keputusan berbasis data. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di eksplorasi data berikutnya. Terima kasih.